الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sedikit mengingatkan saja bahwa hari Selasa besok kita akan memasuki hari-hari terbaik sepanjang dunia. Maka Allah bersumpah pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah berfirman, wa layalin ashr, demi malam-malam yang 10, maksudnya Dzulhijjah. Terkait itu jamaah sekalian, Anda tahu tidak ada waktu yang agung dalam agama kita kecuali karena di dalam waktu itu ada ibadah khusus. Dan tidak ada tempat yang memiliki keagungan dalam agama kita melainkan karena di tempat itu ada ibadah-ibadah khusus. Mekah misalnya, tempat yang agung dalam agama kita karena di Mekah ada ibadah-ibadah khusus. Sepertiga terakhir malam juga waktu yang agung dalam agama kita karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah khusus. Ibadah khusus di sepertiga terakhir malam, tahajud, witir. Kalau Anda tidak bisa tahajud, tidak bisa witir juga, ada satu lagi ibadah khusus. Apa itu? Istighfar. 2 kali dalam Al-Quran Allah perintahkan istighfar di akhir malam. Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Dalam yang lain Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi taruhlah mungkin fisik Anda tidak kondusif untuk tahajud, fisik Anda pun uzur untuk berwitir, tidak mungkin Anda uzur untuk berbanyak beristighfar. Maka 5 menit jelang azan berkumandang, bangunlah, manfaatkan 5 menit itu untuk istighfar. Kalaupun Anda sambil rebahan, belum berwudu misalnya, ini lagi gak datang moodnya, sebelum azan subuh manfaatkan beberapa saat istighfar. Baik, jadi semua waktu-waktu yang agung dalam agama karena di dalamnya ada ibadah khusus, dan semua tempat-tempat yang agung dalam agama kita karena di dalamnya ada ibadah khusus. Nah, 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari paling mulia dalam perjalanan dunia karena di dalamnya pun ada ibadah-ibadah khusus. Ibadah khusus dan ibadah umum juga. Di antara ibadah khusus
Anda berpuasa di bulan pada hari tanggal 8 Dzulhijjah atau yang dinamakan puasa Arafah. Ini puasa minimal. Dan puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan kalau Anda bisa berpuasa dari awal, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu paling afdol lagi. Tapi kalau ini berat bagi Anda, setidaknya tanggal 9 atau hari Arafah jangan sampai terlewatkan. Kemudian di antara ibadah khusus 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah banyak berzikir. Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ada 2 zikir khusus 10 pertama Dzulhijjah. Pertama adalah takbir. Anda keluar rumah, berjalan menuju pekerjaan, lagi rebahan, bacakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bacakan, ini zikir khusus pertama. Zikir khusus yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir khusus yang kedua ini dinamakan dengan al-baqiyatus shalihat. Di antara ibadah khusus 10 pertama Dzulhijjah adalah mempersiapkan diri untuk ibadah korban. Maka bagi Anda yang berkelapangan, usahakan untuk ikut serta berkorban. Dan kalau telah mantap niat dan tekad untuk berkorban, maka jangan lagi memotong rambut dan jangan lagi memotong kuku. Baiklah jamaah sekalian, itulah kira-kira beberapa penjelasan singkat tentang adab 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang insyaallah jatuh pada pada hari Selasa besok. Ya, sambil kita tunggu pula pengumuman dari Kementerian Agama. Baiklah jamaah sekalian, kajian Asmaul Husna pagi hari ini insyaallah akan memasuki pembahasan nama Allah yang ke-20. Oh ya, 19, yaitu Al-Muta'al. Dalam bahasa Indonesia, Al-Muta'al berarti maha tinggi. Telah berlalu 2 Asmaul Husna sebelumnya yang juga berarti maha tinggi. Al-Ali, maha tinggi. Al-A'la, maha tinggi. Dan hari ini adalah Al-Muta'al, maha tinggi juga. Apa yang berbeda dari Al-Muta'al? Al-Muta'al adalah kemahatinggian saat Allah menampakkan ketinggiannya di depan orang-orang sombong. Fir'aun meninggikan diri saat dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi Fir'aun enggak cuma mengatakan ana rabbukum, disambung pula dengan Asmaul Husna al-a'la, ana rabbukum al-a'la.
akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Perhatikan bagaimana Fir'aun mengambil dua nama Allah. Yang pertama Rabbukum, dan yang kedua Al-A'la. Ketika Fir'aun meninggikan diri dengan menamai diri dengan Al-A'la, maka akhirnya Allah menampakkan kemahatinggian Allah saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, ketika Allah menampakkan kemahatinggiannya melalui hukuman dan azab, di mana hancurlah segala ketinggian Fir'aun, ini yang dinamakan Al-Muta'al. Al-Muta'al, maha tinggi, di mana Allah menampakkan ketinggiannya melalui hukuman, melalui azab, untuk menghancurkan segala yang merasa tinggi. Saat ini Allah tidak sedang memperlihatkan kemahatinggian untuk menghancurkan ketinggian-ketinggian manusia. Maka saat ini tidak ada di depan kita Al-Muta'al. Namrud meninggikan diri juga. Ketika Namrud mengatakan saya Tuhan, dan akhirnya Allah nampakkan kemahatinggiannya melalui hukuman yang menghancurkan ketinggian Namrud. Ini dinamakan dengan Al-Muta'al. Nah, oleh sebab itu kapan Anda ucapkan Al-Muta'al dalam doa? Saat Anda melihat ada kesombongan. Kesombongan orang yang membesarkan diri, kesombongan seseorang yang meninggikan diri. Lalu kemudian Anda ingin agar Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, maka Anda katakan Allahumma ya Muta'al. Allahumma ya Muta'al, berikan perhitunganmu dengan orang-orang yang meninggikan diri. Baik, tapi jangan sebut nama. Sebut nama tidak boleh. Sebut sifat saja. Ya Allah, nampakkan ketinggianmu kepada orang-orang yang meninggikan diri. Itu kan dengan menyebutkan sifat. Kalau menyebutkan nama nggak boleh. Dulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut subuh untuk mengutuk 3 orang tokoh kafir yang sangat kejam terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka dalam kunut subuh tersebut Nabi berdoa, Allahumma al'an Suhail bin Amr, ya Allah, kutuklah Suhail bin Amr. Kemudian Allahumma al'an Safwan bin Umayyah, ya Allah, kutuklah Safwan. Allahumma al'an Harith bin Hisham, ya Allah, kutuklah Harith bin Hisham. Ini orang kafir, duri yang sangat tajam terhadap kaum muslimin, sangat berbahaya terhadap Islam. Maka Nabi SAW melakukan kunut nazilah di waktu subuh, bukan sehari, bukan 2 hari, lebih dari seminggu. Dalam kunut nazilah di waktu subuh tersebut Nabi menyebutkan 3 nama ini agar dilaknat oleh Allah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan laknat untuk mereka dalam waktu yang cukup lama, akhirnya turun firman Allah dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fahum zalimun." Muhammad, bukan urusanmu mereka menghukum mereka
taubat untuk mereka, itu semuanya urusan Allah. Subhanallah, Allah betul-betul ngasih pelajaran terhadap Nabi kita. 3 orang yang dikutuk Nabi kita dalam doa, 3-tiganya masuk Islam. Padahal Nabi mengatakan, ya Allah laknat fulan, Harith bin Hisham. Ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah. Ya Allah laknatlah Suhail bin Amr. Nah, Allah menegur Rasulullah, Muhammad, bukan tugasmu hal-hal seperti ini. Maka ketiga orang ini semuanya masuk Islam. Ketiga-tiganya beriman. Beriman dan imannya pun baik. Tidak menjadi beriman tapi kemudian menjadi seorang munafik, tidak. Nah, jadi meskipun Allah Al-Muta'al kemahatinggian, di mana Allah menghukum orang-orang yang merasa tinggi, itulah Al-Muta'al. Namun Anda nggak boleh berdoa menyebutkan Muta'al sambil menyebutkan nama seseorang. Ucapan Imam Ahmad layak untuk jadi renungan buat kita. Tapi ucapan ini hanya datang dari hati yang bersih saja. Kata Imam Ahmad, apa ruginya, apa untungnya bagi Anda si fulan dihukum oleh Allah? Misalnya saya sakit hati dengan si fulan, lalu saya katakan, ya Allah hukumlah fulan, hukumlah fulan, hukumlah fulan. Kemudian Allah menghukum fulan tersebut. Apa untungnya bagi saya dia dihukum oleh Allah? Apakah dia dihukum oleh Allah jadi pahala buat saya? Enggak. Dia dihukum oleh Allah lalu kemudian kedudukan saya naik di depan Allah? Enggak juga. Atau misalnya dia dihukum lalu harta benda saya bertambah? Enggak. Tidak ada untungnya sama sekali kecuali rasa puas. Oh, kalau Allah udah menghukum dia, matanya buta, tubuhnya stroke, harta bendanya hancur, di sini puas. Oh, menunjukkan hati Anda itu penuh dengan dendam. Ya. Jadi kalaupun Anda mendoakan laknat, sebutkan sifatnya, jangan namanya. Ya Allah laknatlah orang-orang yang zalim. Selesai. Baik. Penulis berkata dalam bahasa sehari-hari, apakah kita menyebutkan Al-Muta'al? Tidak. Tapi kita menyebutkan kata kerja dari Al-Muta'al itu. Maka kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala adalah kata kerja. Kata sifatnya adalah Al-Muta'al. Itu kata sifatnya. Al-Quranul Karim hanya satu kali saja menyebutkan nama Al-Muta'al. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-9 Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah mengetahui segala yang gaib, baik gaib karena waktu ataupun gaib karena objek. Gaib karena waktu, 100 tahun lalu Anda nggak tahu apa-apa kan? Siapa aja yang hidup 100 tahun lalu? Lalu si fulan menikah dengan siapa tahun lalu? 100 tahun yang lalu. 100 tahun lalu gaib. Gaib dalam hal waktu. Gaib bagi kita. 1000 tahun yang akan datang Anda tahu siapa saja yang akan jadi presiden Indonesia? Anda nggak tahu juga. Maka yang berlalu dan yang akan datang dinamakan gaib dalam hal waktu. Ada juga yang gaib dalam hal benda. Ada malaikat, kemudian ada jin, ada virus. Dan yang ketiga ada juga yang gaib dalam bentuk pikiran. Anda nggak tahu pikiran saya apa. Saya juga nggak tahu pikiran Anda apa.
Allah hanya berfirman wa qulu lin-nasi husna. Kalian kalau berbicara, bicaralah sebaik mungkin. Di dalam pikiran orang yang di hadapan Anda penuh dengan masalah. Istri yang bermasalah, anak yang bermasalah, pekerjaan yang bermasalah, belum lagi hutang piutang yang enggak lunas. Jadi di dalam pikiran orang yang di depan Anda terdapat ribuan masalah. Maka Allah berfirman, kalau berbicara, bicara sebaik mungkin. Satu kata salah bicara itu akan membuat pikiran yang penuh masalah itu menjadi lebih terluka lagi. Jadi alimul ghaib, hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Wasyahadah, hanya Allah yang mengetahui yang nampak. Siapa Allah itu? Al-Kabirul Muta'al, Maha besar dan Maha tinggi. Maha besar dan Maha tinggi. Ini satu-satunya ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Muta'al. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama menafsirkan Al-Muta'al dengan Al-Qahir li khalqihi bi qudratihi. Al-Muta'al Maha tinggi. Maha tinggi Muta'al artinya Allah mengalahkan semua yang merasa tinggi. Itulah Muta'al. Yang maha mengalahkan semua yang merasa tinggi dengan ketinggiannya. Itu Muta'al. Apa kata penulis? Al-Muta'alu ala jami'i khalqihi, yang maha tinggi atas segala ciptaannya. Alladhi ta'ala amma nusiba ilaihi ahlul ilhad minal andad. Al-Muta'al artinya Allah maha tinggi dari segala tuduhan-tuduhan orang sesat. Orang-orang sesat menuduh ada saingan-saingan bagi Allah, ada tandingan bagi Allah. Makanya jamaah sekalian, kalau Anda bertanya, selain nama Allah, nama apa yang paling agung? Jawabannya adalah Al-Wahid dan Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Ini nama yang paling agung setelah nama Allah. Kenapa? Karena kehancuran yang terjadi sejak dari zaman Nabi Nuh disebabkan karena manusia menyimpang dari arti wahid dan ahad, yaitu keesaan Allah. Maka Allah datangkan hukuman untuk siapa? Orang-orang yang telah lepas dari makna al-wahid dan al-ahad. Subhanallah jemaah sekalian, tidak ada yang esa untuk siapapun kecuali Allah. Misalnya, ini dokter membantu saya, tapi apakah dia esa? Enggak. Ada dokter 2, dokter 3, dokter, ada 1000 dokter. Kalau dia enggak mau, berarti Anda tidak esa untuk saya. Gaji, apakah kantor ini tempat saya kerja esa untuk urusan rezeki saya? Enggak. Kalau dia berhentikan saya, ada kantor kedua, ada profesi ketiga, ada profesi keempat. Jadi tidak ada apapun dan siapapun yang esa untuk Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Ar-Razzaq, Allah Maha Esa dalam rezeki. Kalau bukan rezeki Anda dapat rezeki dari mana? An-Nasir, Allah Esa dalam memberikan pertolongan. Kalau bukan pertolongan Allah, siapa yang ngasih Anda pertolongan? Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah Esa untuk Anda. Kalau bukan kasih sayang Allah, siapa lagi yang akan menyayangi Anda? Kasih sayang manusia ini akan berakhir dengan kematian. Besok sampai di akhirat, enggak lagi ada orang tua yang menyayangi Anda. Enggak lagi ada anak istri yang menyayangi Anda. Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Hari itu saudara menjauhi abang dan adiknya.
wa sahibatihi wa bani. Kemudian istri dan anak-anak pun menjauh, ibu dan ayah pun menjauh, agar Anda tahu kasih sayang sudah putus. Kalau saat ini Anda tertipu, Anda melihat banyak kasih sayang untuk Anda, sehingga kasih sayang Allah mungkin Anda lihat tidak esa untuk Anda, tapi sampai di akhirat Anda akan lihat betapa esanya Allah dalam kasih sayang. Karena hari itu gak ada kasih sayang kecuali kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam arti tidak ada tandingan, tidak ada saingan, tidak ada yang sama dengan Allah. Saya dagang kelontong, Anda dagang kelontong, sama. Kalau sama berarti bersaing. Orang-orang kafir menyamakan Allah dengan selain Allah. Artinya mereka melihat ada saingan antara Allah dengan ini, dengan berhala, dengan patung-patung mereka. Maka Al-Muta'al artinya adalah maha tinggi dari segala tuduhan-tuduhan orang sesat bahwa Allah memiliki saingan-saingan. Lidzalika yuqalu ta'ala Allahu an kadza idza nusiba ilaihi ma la yaliqu bihi. Maka Al-Muta'al diucapkan untuk menyanggah. Allah itu muta'al dari anak. Allah itu muta'al dari lemah. Allah itu muta'al dari buta. Allah buta, Allah muta'al, maha tinggi dari buta. Allah Subhanahu wa taala punya anak, Al-Muta'al, Allah maha tinggi. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari segala tuduhan-tuduhan buruk. Jadi dengan demikian, ketika Anda menyanjung Allah dengan kebaikan, itu Al-Alim. Allah ngasih rezeki, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah, inilah rezekinya datang. Maha tinggi Allah, inilah perlindungan Allah datang. Tapi Al-Muta'al digunakan untuk mengingkari, untuk menyanggah hal-hal buruk tentang Allah. Allah Muta'al dari membiarkan orang-orang yang susah. Allah Muta'al dari tidak mengabulkan orang-orang yang berdoa. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, wa huwa ismul fa'il min qaulina ta'ala Allah itafa'ala min al-'ulu kama anna tabaraka ta'ala min al-barakah. Sudah, itu kajian bahasa kita lewati. Berikutnya adalah ad-du'a bil ism. Doa yang terkandung di dalam nama Al-Muta'al. Yang pertama adalah ibadah. Apa ibadah-ibadah Anda yang terkandung di dalam nama Al-Muta'al? Jemaah sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya ketika Anda harus menyikapi apapun, pastikan Anda menyikapinya dengan ibadah. Misalnya ada tetangga yang nggak baik, kalau nyetel musik telinga awak jadi tuli. Yang pertama kali, apa ibadah yang bisa Anda gunakan menyikapi ini? Ibadah yang pertama ternyata sabar. Ada ibadah yang kedua, ada. Ibadah yang kedua ternyata nasihat. Ada ibadah yang ketiga, ada. Apa ibadah yang ketiga? Jangan emosi. Ya bagian dari nasihat, bagian dari sabar juga tentunya. Percayalah jamaah sekalian, kalau Anda selalu menyikapi semua persoalan dengan ibadah, Anda nggak pernah salah.
Tapi kalau Anda menyikapi masalah dengan perasaan, ini musiknya bikin telinga tuli, Anda sikapi dengan perasaan. Apa perasaan Anda saat itu? Perasaan marah. Kalau dengan perasaan marah itu Anda ambil sikap 100% salah. Orang yang sedang marah, akal sehatnya sedang turun. Akal sehat turun, berarti pertimbangan-pertimbangan gak ada yang matang. Anda akan keliru memperkirakan sesuatu karena akal sehat turun. Apa yang menurunkan akal sehat? Marah. Gak dalam agama kita tidak boleh marah. Kata Nabi SAW, la taghdab wa la kal jannah. Jangan marah, kau akan ke surga. Ya mana mungkin tak marah? Betul, tidak ada yang gak marah. Cuman ada yang melampiaskan dan ada yang menahan. Dan agama ingin agar Anda menahan itu. Baiklah. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, ibadah apa yang khas di dalam nama Allah Al-Muta'al? Penulis berkata, man arafa ma'na al-asma'i thalatha as-sabiqah, siapapun yang telah memahami makna 3 asma'ul husna yang telah berlalu, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, Maha tinggi, Maha tinggi, Maha tinggi. Beliau di sini mengatakan, arafa anna Allah aliyun bi sifatil kamal. Al-Ali, Maha tinggi dengan segala sifat kesempurnaan. Muta'al an sifatin naqas, Allah itu muta'al dari segala kekurangan. Jadi Maha tinggi dengan Maha tinggi dari. Ada dengan, ada dari. Allah Maha tinggi dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Maha tinggi dengan rezekinya yang maha luas. Maha tinggi dengan kekuasaannya yang tiada tanding. Maha tinggi dengan, itulah Al-Ali. Tapi Anda belum mensifati Allah dengan kesempurnaan kalau Anda mensifati Allah dengan Ali, Maha tinggi dengan. Anda harus melakukan yang kedua, Maha tinggi dari. Maha tinggi Allah dari kejam, Maha tinggi Allah dari kezaliman, Maha tinggi Allah dari kebodohan. Jadi ada positif, ada negatif. Ada positif yang mesti Anda akui tentang kepada Allah, dan ada negatif yang mesti Anda sangka tentang Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda mengakui segala hal-hal positif kepada Allah, itu namanya Al-Ali. Dan ketika Anda menyanggah segala yang negatif bagi Allah, itu namanya Al-Muta'al. Subhanallah, banding ini harus seimbang. Orang-orang yang mengakui segala hal positif bagi Allah, tapi mereka tidak mengingkari segala yang negatif, Anda tidak mengagungkan Allah seperti yang seharusnya. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang menyanggah hal-hal negatif bagi Allah, tapi dia nggak mengakui hal-hal yang positif bagi Allah. Ini pun keliru dan sesat. Jadi kebenaran itu dua sayap. Sayap yang pertama, akui segala kebaikan ada pada Allah, itulah Al-Ali. Dan sangkal segala keburukan-keburukan bagi Allah, ini namanya Al-Muta'al. Maha tinggi Allah dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Maha tinggi Allah dengan ilmunya yang menjangkau segalanya. Maha tinggi Allah dengan pendengarannya yang menjangkau segala bahasa dan suara. Ini maha tinggi Al-Ali.
Maha tinggi Allah dari tuli, maha tinggi Allah dari buta, ini maha tinggi Al-Muta'al. Baik. Lalu kemudian bagaimana dengan A'la? A'la itu digunakan untuk membandingkan Allah dengan ciptaannya, tapi pembandingan mathalul a'la, pembandingan aulawi. Misalnya Anda mengatakan, ibu saya aja penyayang, kasih sayang Allah lebih dari itu. Ini Anda membandingkan tapi menonjolkan Allah lebih. Ini pembandingan aulawi namanya. Ada dua perbandingan. Pertama, perbandingan menyamakan, itu enggak ada, enggak boleh untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah perbandingan aulawi, perbandingan untuk menonjolkan Allah lebih. Si fulan ini pintar, lantas apalagi dengan ilmunya Allah. Si fulan ini kuat, kekuatan Allah lebih dari itu. Ini namanya perbandingan aulawi. Nah, ketika Anda melakukan perbandingan aulawi, itu dinamakan a'la. Si fulan ini indah, ganteng, cakep, tapi Allah Azza wa Jalla a'la, masih lebih tinggi dari fulan. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian jelas apa yang menjadi perbedaan Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Oleh sebab itu, wa man 'arafa dzalika ta'ata ma'ani al-akhlaq fi raf'i dzikrillah wa i'la'i manazilihi wa at-taqarrub ba'da at-taqarrub minhu. Penulis berkata, oleh karena Allah Maha Tinggi, tugas Anda adalah berjuang melepaskan diri dari segala kerendahan dan berjuang menuju ketinggian derajat. Allah Maha Tinggi, lepaskan diri Anda dari kerendahan, berjuanglah untuk berjalan menuju ketinggian. Anda ingin dekat dengan Allah, bukan? Anda tidak akan dekat dengan yang tinggi kalau Anda rendah, tapi Anda akan dekat dengan yang Maha Tinggi kalau Anda berjalan menuju ketinggian itu. Tentu saja Anda tidak akan bisa berjalan menuju ketinggian Allah lalu sejajar, mustahil. Tapi Anda bisa berjalan menuju ketinggian di batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini penulis mengatakan beberapa hal yang bisa menjadi jalan Anda menuju ketinggian untuk melepaskan diri dari kerendahan. Yang pertama adalah tinggikan akhlak. Yang pertama adalah tinggikan akhlak. Hati-hati dengan dusta, hati-hati dengan ghibah, hati-hati dengan khianat. Tapi saya katakan jamaah sekalian, semua bibit akhlak yang mulia ada pada semua orang. Tapi hanya segelintir orang yang memiliki lahan. Saya punya bibit. Bibit ini nggak akan tumbuh kalau tidak ada lahan. Kalaupun ada lahannya tapi tidak subur, bibit ini lagi-lagi tidak akan tumbuh. Semua akhlak-akhlak baik, bibit-bibit akhlak baik, bibit kebenaran, bibit kejujuran, bibit amanah, bibit pemaaf. Semua bibit-bibit akhlak yang mulia ada pada diri manusia. Tapi hanya sekelompok orang yang memiliki lahan. Apa yang menjadi lahan bibit akhlak yang mulia? Lahannya adalah hati yang bersih. Kalau hati kotor, bibit-bibit ini gak akan tumbuh. Contoh, amanah itu adalah akhlak tumbuh kalau hati bersih dari serakah. Saya titipkan Anda uang 5 triliun, Anda amanah. Kenapa Anda amanah? Dalam hati Anda bersih.
bersih, tidak ada serakah. Kalau dalam hati Anda ada sampah bernama serakah, ini 5 triliun uang titipan saya sehari kurang 5 juta. Besok kurang 5 juta. Begitu kita ketemu hanya sisa sekian lagi. Di mana amanah Anda? Amanah Anda nggak tumbuh karena lahan yang rusak. Baik, contoh yang kedua, semua orang memiliki bibit pemaaf. Tanyakan kepada semua orang kagum dengan maaf, semua orang rindu dengan maaf. Artinya hati kecil manusia ada bibit maaf itu. Tapi pemaaf ini tumbuh hanya di dalam hati yang bersih dari dendam dan benci. Kalau hati Anda sudah bersih, tak lagi ada musuh, tak ada lagi benci, nggak ada lagi dendam, Anda punya lahan yang bersih. Pemaaf itu akan tumbuh. Berbakti kepada orang tua, akhlak yang mulia. Semua orang memiliki bibit itu. Tapi enggak semua orang memiliki lahan. Karena birrul walidain, berbakti kepada orang tua, hanya tumbuh di lahan yang bersih. Lahan Anda ada kelembutan, hati Anda lembut, nah tumbuhlah di sana birrul walidain. Maka sekali lagi jamaah sekalian, semua orang memiliki bibit akhlak yang mulia, tapi sekelumit orang yang memiliki lahan. Karena lahan akhlak itu adalah hati yang bersih. Kalau hati kotor, semua bibit ini nggak ada yang tumbuh. Maka perlu kajian yang bernama tazkiyatun nufus. Kajian tentang bagaimana membersihkan hati. Baiklah jemaah sekalian, Allah Maha Tinggi. Anda tidak akan dekat dengan yang Maha Tinggi kalau Anda berada di tempat yang rendah. Kalau Anda berada di kerendahan, lepaskan diri Anda dari kerendahan, berjalanlah menuju ketinggian. Jalan yang pertama menuju ketinggian adalah akhlak yang mulia. Jamaah sekalian, di antara jalan menuju ketinggian berikutnya jamaah sekalian adalah zikrullah. Anda banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ada seorang Badawi ketemu Nabi kita sallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam kasurat alayya." Ya Rasulullah, ajaran Islam ini kebanyakan buat saya. Saya enggak bisa tahajud, saya enggak bisa puasa sunnah, saya pun enggak bisa banyak-banyak baca Quran. Dullani ala syai'in atashabbathu bihi. Ajarkan aku satu saja ajaran Islam untuk saya pegang teguh sampai mati, tapi aku bisa masuk surga. Wah, ini Badawi ini mewakili kita semua nih. Jadi kalau bahasa kesannya Rasulullah, kalau masuk surga itu pakai tahajud, saya nggak bisa. Kalau masuk surga itu pakai puasa sunnah, saya pun tak mampu. Jadi ajaran Islam untuk masuk surga kebanyakan. Ajarkan aku satu ajaran Islam, enteng mudah tapi saya bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Kalau begitu, lidahmu jangan sampai henti-hentinya menyebutkan nama Allah. Tentu bukan Allah gitu ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terserah Anda mau baca zikir yang mana. Kata Nabi, jangan sampai lidahmu berhenti dari nama Allah. Baik. Jadi lepaskan diri Anda dari kerendahan. Jalan yang kedua menuju ketinggian adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
Semua ibadah pada hakikatnya zikir. Karena arti dari zikir adalah mengingat Allah. Maka apapun yang membuat Anda ingat dengan Allah itu dinamakan zikir. Anda hadir dalam kajian seperti ini zikir namanya. Dengan membaca Al-Quran Anda ingat Allah, zikir namanya. Bahkan salat, Nabi kita bersabda, Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Salat itu adalah zikir akbar. Kawan-kawan kita banyak yang ngomong zikir akbar. Enggak salah, tapi definisinya jangan keliru. Kalau Anda kembali ke dalam surat Al-Ankabut, zikir akbar yang dimaksudkan Allah adalah salat. Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ternyata zikir akbar dalam bahasa Al-Quran definisinya adalah salat. Definisinya adalah salat. Anda baca Quran, Anda tasbih itu zikir. Tapi ada zikir yang kecil jemaah sekalian. Itu zikir kecil. Ada zikir kecil? Gak ada zikir kecil, ada zikir besar. Dan ada akbar, zikir yang paling besar. Zikir yang paling besar adalah salat. Wa i'la'i manazilihi, di antara jalan menuju ketinggian, i'la'u manazilihi, tinggikan selalu Allah Azza wa Jalla. Ingat jamaah sekalian, dengan zikir ini Anda meninggikan Allah. Allahu Akbar, Anda meninggikan. Alhamdulillah, Anda meninggikan Allah. Subhanallah, Anda meninggikan Allah. Semua zikir artinya adalah sanjungan. Dan sanjungan itu berarti meninggikan. Maka Allah Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al, tinggikanlah Allah. Tinggikan Allah dengan selalu menyanjung-nyanjungnya. Dan sanjungan terbaik untuk Allah bukan puisi, apalagi lagu-lagu religius. Tapi sanjungan terbaik untuk Allah adalah sanjungan yang Allah ajarkan sendiri. Allah ajarkan Anda subhanallah, Allah ajarkan Anda alhamdulillah, Allah ajarkan Anda Allahu Akbar. Sanjungan yang Allah ajarkan tidak usah diganti lagi. Oh, saya berpuisi, bolehlah Anda berpuisi gitu ya. Tapi nggak mungkin puisi Anda yang terbaik untuk meninggikan Allah. Baik, berikutnya wat taqarrubi ba'da taqarrubi minhu ta'ala. Di antara cara Anda berjalan menuju ketinggian, karena Allah Maha Tinggi, bagaimana Anda berjalan menuju ketinggian, melepaskan diri dari kerendahan? Beliau mengatakan wat taqarrubi ba'da taqarrub. Mendekatkan diri, setelah itu mendekatkan diri lagi, lalu mendekatkan diri lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab. Kalau kalian selesai dari satu amal, lanjutkan amal kedua. Selesai kedua, lanjutkan ketiga. Lanjutkan. Kalau dalam pekerjaan boleh Anda istirahat, tapi soal amal ibadah jangan istirahat. Nggak ada istirahatnya amal ini. Kerja, istirahatlah hari Sabtu dan Minggu. Berdagang, istirahatlah kalau sudah datang malam. Satu-satunya yang tak ada istirahat adalah ibadah. Nggak boleh istirahat. Mana dalilnya tak boleh istirahat? Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ, apabila Anda selesai dari satu ibadah, fansab, segera masuk ibadah yang kedua. Jangan nganggur. Lanjutkan. Cuma sekalian yang saya hormati, tugas hidup kita sederhana, tapi berat. Apa itu? Berpindah dari satu kebaikan yang kedua, lalu pindah lagi kepada kebaikan ketiga, lalu pindah lagi pada kebaikan keempat. Berpindah-pindah dari satu kebaikan menuju kebaikan lain. Inilah hidup. Sehingga kebaikan itu tidak boleh putus. Berpindahlah dari satu kebaikan menuju kebaikan kedua, menuju yang ketiga, sampai akhirnya kebaikan Anda enggak putus sama sekali.
Bisa nggak tuh? Bisa banget. Mana mungkin Allah perintahkan yang tak bisa? Oke, selesai salat, jangan nganggur, sambung dengan zikir. Selesai zikir, sambung dengan salat ba'diyah. Selesai salat ba'diyah, Anda pulang ke rumah, sambil berjalan Anda berzikir. Sampai di rumah tegur sapa yang bagus dengan istri. Berpindah-pindah dari satu kebaikan menuju kebaikan berikutnya, hingga kebaikan itu tidak ada putusnya. Ini tugas dan misi Anda hidup. Nah, jadi penulis mengatakan, lepaskan diri dari kerendahan, berjalanlah menuju yang maha tinggi. Berikutnya adalah taqarrub, dekatkan diri Anda kepada Allah tanpa putus. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah yang akan datang adalah nama Allah yang ke-20, yaitu Al-Hamid, artinya Allah Maha Terpuji. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan terkait kajian ataupun secara umum, dipersilakan. Syuruk sudah masuk bagus? Sudah? Iya. Ya, silakan pertanyaannya. Iya. Iya. Terus bagaimana dengan kalau beda waktu dengan kita di Indonesia? Iya. Kemungkinan besar buku itu keliru. Karena kita menjalankan ibadah apapun sesuai dengan waktu di mana ibadah itu dilakukan. Kalau saya melakukan puasa Arafah itu di Amerika, ikuti waktu Amerika. Kalau saya di Saudi, ikuti Saudi. Kalau di Indonesia, ikuti waktu Indonesia. Ada pendapat seperti itu, ada pendapat seperti itu yang dinamakan dengan ittihadul matalib. Pendapat ittihadul matalib artinya adalah menyeragamkan waktu berkenaan dengan bulan. Kalau berkenaan dengan sholat nggak mungkin, karena sholat ini hubungannya dengan matahari. Tapi semua waktu yang berhubungan dengan bulan diseragamkan. Bulan Ramadan, bulan haji, bulan Muharram diseragamkan. Ini dinamakan mazhab ittihadul matalib. Mazhab ini ada tapi lemah. Sehingga mazhab yang lebih kuat adalah ta'addudul matali', bahwa ibadah yang berhubungan dengan bulan ini tidak perlu diseragamkan. Tidak perlu diseragamkan. Terus masing-masing punya bulan-bulan sendiri. Ramadan Saudi, bulan Ramadan Indonesia, bulan Ramadan Amerika sendiri-sendiri. Karena terbitnya bulan di negara itu pun beda-beda. Kecuali kalau cuma antara Kalimantan. Subhanallah, negara Indonesia ini luar biasa ya. Negara dengan 3 waktu. Bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Luar biasa negara Indonesia kita ini. Baik jamaah sekalian, tapi sekali lagi, semua ibadah yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan, bulan haji, bulan Muharram, pendapat lebih kuat bahwa bulan itu disesuaikan dengan negara masing-masing. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Ada seorang yang bernama Quraib. Beliau di negeri Syam di Palestina melakukan puasa Ramadan awalnya hari Kamis.
Lalu kemudian dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, ternyata orang Madinah melakukan puasa di hari Jumat. Akhirnya Quraib bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, penguasa kita Muawiyah berpusat di Palestina, dan di Palestina itu puasa kemarin Kamis mulai. Kalian di Madinah ini Jumat. Afala naktafi bi ru'yati Muawiyah? Kenapa orang Madinah ini tidak ikut saja awal bulannya Muawiyah? Kata Ibnu Abbas, la hakadha amarana Rasulullah SAW. Kita tidak ikut Muawiyah. Beginilah Rasulullah memerintahkan. Begini dalam arti kata, masing-masing daerah punya hitungan bulan sendiri-sendiri. Jadi pendapat ikut wukuf di Arafah itu nggak ada pendapat seperti itu. Yang ada adalah dua pendapat saja. Pendapat seragamkan bulan-bulan atau jangan seragamkan bulan-bulan. Setiap negara punya bulan-bulan sendiri. Bulan Ramadan kita nggak sama dengan bulan Ramadan mereka. Tapi bahwa khusus puasa Arafah, ikut wukuf di Arafah, ini pendapat yang begini tidak ditemukan, walaupun nggak ditemukan di kalangan ulama terdahulu maksud saya. Walaupun belakangan ini ada ulama yang mengatakan, tapi itu tidak ada pendapatnya di zaman dahulu. Jadi puasa Arafah kita ikut waktu Indonesia. Bagaimana kalau salah? Kalau salah, ya berpikir sebaliknya juga. Bagaimana kalau waktu Saudi salah juga? Kan sama-sama bisa salah. Saudi nggak mungkin salah bagaimana? Tahun 80-an di Saudi pernah keliru menetapkan awal bulan Ramadan. Mereka menetapkan awal bulan Ramadan terlambat 1 hari. Jadi kesaksian ahli yang ditunjuk pemerintah keliru. Karena ada kesaksian ahli lagi yang lebih bagus. Akhirnya Mufti Saudi, kepala MUI-nya kalau Indonesia, Mufti Saudi yang saat itu dipimpin Syekh bin Baz rahmatullah alaih, beliau menyampaikan pengumuman resmi di televisi Saudi bahwa seluruh warga Saudi selesai Ramadan wajib mengqadha 1 hari karena penetapan yang kemarin keliru. Ya, jadi ikut waktu Indonesia saja. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.